Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmatandia Nabila dengan NIM channel 23006. Nah, di sini saya akan memaparkan materi atau kelanjutan dari materi di video sebelumnya, yaitu tentang akuntansi saat penghapusan aset tetap. Nah, akuntansi saat penghapusan aset tetap ini dihentikan ketika penggunaannya diakhiri atau di akhir umur manfaatnya. Untuk mengilustrasikannya, kita bisa mengilustrasikannya dengan penghentian aset. Kita asumsikan bahwa perusahaan Dea mengganti printer komputernya yang harganya sekitar $32. Akumulasi penyusutan untuk printer ini adalah $32. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya di nilai buku sebesar 0. Jurnal untuk mencatat penghentian aset ini adalah accumulation depreciation itu sebesar $32 dan di debit, dan of equipment maksudnya accumulation depreciation of equipment berada di debit sebesar $32 dan equipment berada di kredit sebesar $32. Nah, apa yang terjadi jika aset dari pabrik yang disusutkan penuh masih berguna bagi perusahaan? Nah, dalam hal ini aset dan akumulasi penyusutannya terus dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa penyusutan lebih lanjut hingga perusahaan menghentikan aset tersebut. Pelaporan aset dan akumulasi penyusutan terkait pada laporan posisi keuangan menginformasikan pembaca laporan keuangan bahwa aset tersebut masih digunakan setelah sepenuhnya atau tidak ada penyusutan tambahan yang harus dilakukan, bahkan jika aset masih digunakan gitu. Nah, jika perusahaan menghentikan aset pabrik sebelum disusutkan sepenuhnya dan tidak ada uang tunai yang diterima untuk sisa atau nilai sisa, kerugian pelepasan pun terjadi gitu. Sebagai contohnya itu kita anggap aja Zizi Company membuat peralatan pengiriman seharga $18 dan telah mengakumulasi penyusutan sebesar $14. Dan Zaza dan E3 tersebut adalah sebagai berikut ya, maksudnya, dan E3 tersebut bisa dijurnalkan ke dalam jurnal accumulated depreciation of equipment berada di debit sebesar 14 juta, terus loss on disposal berada di kredit sebesar $4 dan equipmentnya di kredit juga sebesar $18 gitu. Jadi perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban-beban lainnya pada laporan laba rugi. Nah, terus ada penjualan aset tetap. Dalam pelepasan dengan penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan gitu. Terus jika hasil penjualan
melebihi atau lebih dari nilai buku aset pabrik, maka keuntungan pelepasan terjadi gitu. Jadi hasil penjualannya kurang dari nilai buku dari aset pabrik yang dijual gitu. Maka terjadinya kerugian pelepasan. Nah, hanya secara ketidaksengajaan atau kebetulan buku dan nilai wajar aset akan sama saat aset tersebut dijual gitu. Nah, terus keuntungan dan kerugian dari penjualan aset pabrik karena itu mencakup umum terjadi gitu. Nah, jadi tuh keuntungan dan kerugian dari penjualannya tuh kayak suatu pabrik itu kayak cukup umum terjadi gitu. Terus ada keuntungan dari penjualan. Nah, untuk menggambarkan keuntungan dari penjualan itu kayak gimana sih? Jadi kita ilustrasikan atau kita asumsikan bahwa misalnya pada tanggal 1 Juli 2014 Monica Company menjual perabotan kantornya gitu dengan harga atau seharga $16 secara tunai. Terus perabotannya itu atau perabotan kantornya itu yang awalnya berharga atau seharga $60 pada $60 itu pada tanggal 1 Januari 2014 itu perusahaannya telah mengakumulasikan penyusutan sebesar $41 gitu. Dengan depresiasi untuk 6 bulan pertama pada tahun 2014 adalah sekitar $8 gitu. Nah, perusahaannya ini mencatat beban penyusutan dan memperbarui akumulasi penyusutan hingga 1 Juli dengan jurnal depreciation expense-nya itu di debit sebesar $8, terus accumulation depreciation of equipment-nya itu di kredit sebesar $8 gitu. Jadi setelah saldo penyusutan yang sudah terakumulasi diperbarui, maka perusahaan itu menghitung keuntungan atau kerugiannya gitu. Keuntungan atau kerugiannya itulah selisih antara hasil penjualan dan nilai buku pada tanggal pelepasannya gitu. Nah, jadi ilustrasi yang saya jelaskan sebentar lagi itu menunjukkan perhitungan ini untuk Denty Company yang memiliki keuntungan dari pelepasannya itu $5 gitu.
yang mana perusahaan Denty Company ini akan mencatat penjualan dan keuntungan penjualannya itu dengan jurnal cash-nya berada di debit sebesar $16, terus accumulation declaration of equipment-nya itu juga berada di debit sebesar $49 gitu. Terus yang di kreditnya itu ada equipment sebesar $60 dan giant of disposal sebesar $5 gitu. Jadi perusahaannya itu juga melaporkan keuntungan dan pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain-lainnya itu pada laporan laba rugi gitu. Nah, terus ada juga kerugian dari penjualan, yang mana saya akan mencontohkan bahwa menjual perabotan kantor seharga $16, perusahaan menjualnya dengan harga $9 gitu. Dalam kasus ini perusahaan juga menghitung kerugian sebesar $2 gitu. Yang mana Zaki CEO mencatat penjualan dan kerugian dari penjualannya itu ke dalam jurnal cash-nya berada di debit sekitar $9 dan accumulation declaration of equipment-nya itu berada di debit juga sebesar $49 dan loss of disposal-nya berada di kredit sebesar $2 dan equipment-nya sebesar $60 gitu. Jadi perusahaan Zaki ini juga melaporkan kerugian dan pelepasan aset pabriknya di bagian pendapatan dan beban lainnya, yang mana mereka melaporkannya itu juga pada laporan laba rugi gitu. Terus untuk yang B itu sumber daya alam. Kita akan membahas tentang sumber daya alam gitu, yang mana sumber daya alam umum terdiri dari kayu, tanah, minyak, gas, dan mineral kayu yang dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IFRS-nya gitu. Pada tahun-tahun sebelum dipanen, yang mana nilai tercatat aset biologis disesuaikan dengan nilai wajar gitu setiap periodenya. Terus rincian tambahan akumulasi rincian tambahan akuntansi untuk aset biologis berada di luar cangkupan saya begitu. Jadi tidak saya bahas terlalu dalam ke sana gitu ya teman-teman. Terus untuk biaya perolehannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah harga yang dibutuhkan gitu untuk memperoleh sumber daya yang sudah ditemukan gitu, seperti tambang batu bara yang sudah ada. Biaya perolehannya adalah harga yang sudah dibayarkan untuk properti tersebut gitu. Nah, terus untuk alokasi biaya sumber daya alam ke pengeluaran secara rasionalnya dan sistematisnya selama masa manfaat sumber daya itu disebut depletion. Nah,
yang mana depresi ini adalah penyusutan untuk sumber daya alam, sementara depresiasi itu adalah penyusutan untuk aset pabrik gitu. Nah, jadi perusahaan itu umumnya menggunakan metode unit aktivitas gitu, yang telah atau yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk menghitung hasil untuk menghitung hasil depresinya gitu. Jadi alasan depresi itu, jadi alasannya itu adalah depresi umumnya merupakan fungsi dari unit yang diekstraksi sepanjang tahun gitu, di bawah metode unit aktivitas. Jadi perusahaan membagi total biaya sumber daya alam dikurangi nilai sisa dengan unit diperkirakan berada dalam sumber daya gitu. Jadi hasilnya adalah biaya depresi per unit produk. Jadi hasilnya itu adalah biaya depresi per unit produk gitu. Terus mereka juga mengalihkan biaya depresi per unit dengan jumlah unit yang diambil dan dijual kayak gitu. Jadi hasilnya tuh adalah biaya penipisan tahunannya itu diilustrasi atau diilustrasi maksudnya itu akan saya ilustrasikan dan saya tunjukkan gitu rumus untuk menghitung biaya depresinya gitu. Jadi sebagai ilustrasinya itu kita asumsikan bahwasannya Zizi Company tadi menginvestasikan 50 juta dolar di tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai sisanya gitu. Pada tahun pertama Land mengekstrasi dan menjual 800 ton batu bara gitu dengan menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Zizi menghitung biaya depresi sebagai berikut ya. Jadi 50 juta dolar dibagi 10 juta dolar sama dengan 5 biaya depresi per ton sama dengan 5 biaya depresi per ton gitu. Terus 5 dolarnya itu 5 dikali 800 sama dengan HK-nya itu 4 juta dolar gitu. Biaya penyusutan per tahunnya. Zizi Company mencatat depresiasi untuk tahun pertama sebagai tahun pertama ke dalam jurnal depreciation expense berada di debit sebesar 4 juta dolar dan accumulation depletion berada di kredit sebesar 4 juta dolar gitu. Jadi perusahaannya itu melaporkan akun beban depresi sebagai bagian gitu dari biaya produksi produknya gitu. Jadi accumulation depletion itu apa sih? Jadi accumulation depletion itu adalah akun yang berlawanan dengan aset gitu, mirip dengan akumulasi penyusutan. Biaya tersebut juga mengurangi dari sumber daya alam gitu, dari laporan posisi keuangannya gitu. Nah, terus yang C, kita akan membahas tentang aset tak berwujud gitu. Apa sih aset tak berwujud itu? Jadi aset tak berwujud itu adalah hak atau keistimewaan dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang gitu, yang
tidak memiliki substansi fisik gitu. Nah, bukti tidak berwujud mungkin ada dalam bentuk kontrak atau lisensi gitu. Nah, jadi benda tak berwujud mungkin muncul dari sumber pertama dari hibah pemerintah yang contohnya itu seperti paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang gitu. Terus yang kedua itu akuisisi bisnis lain gitu, yang mana harga pembelian termasuk ke dalam pembayaran untuk niat baiknya gitu. Terus ketiga pengaturan monopoli swasta gitu. Pengaturan monopoli swasta yang timbul dari perjanjian kontrak gitu. Seperti misalnya warlabah dan sewa guna usaha gitu. Nah, terus beberapa barang tak berwujud juga yang dikenal luas adalah paten SAP atau DIU, wirlaba toko peralatan SPAR atau NLD, nama dagang Apple US iPhone, jika JIK hak cipta Rowling atau buku Harry Potter dan merek dagang yang lainnya gitu. Terus gimana sih perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud tuh? Jadi perusahaan mencatat aset tidak berwujud pada biaya perolehan. Nah, jadi benda berwujud dikategorikan sebagai milik umur manfaat yang terbatas atau umur manfaat yang tidak terbatas gitu. Jika aset tidak berwujud memiliki umur terbatas, perusahaan akan mengalokasikan biaya selama masa manfaat aset tersebut menggunakan proses yang mirip dengan depresiasi gitu. Proses pengalokasian biaya barang tak berwujud ini juga disebut sebagai amortisasi ya teman-teman, yang mana biaya perolehan aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas tidak boleh diamortisasikan gitu. Nah, untuk mencatat amortisasi aset tak berwujud ini perusahaan meningkatkan atau mendebitkan beban amortisasi dan menurunkan atau mengkreditkan aset tidak berwujudnya gitu. Atau tidak seperti depresiasi tadi, tidak ada akun kontra seperti tidak ada akun kontra dan juga seperti akumulasi amortisasi dan yang biasanya digunakan gitu. Nah, terus perusahaan juga akan mengklasifikasikan beban amortisasi sebagai beban operasi dalam laporan laba rugi gitu. Jadi serupa dengan aset tetap, IFRS mengizinkan revaluasi aset tidak berwujud menjadi nilai wajar gitu, kayak kecuali untuk goodwill. Jika aset tidak berwujud diperoleh melalui pembelian, penentuan biaya perolehan gitu, maka sama dengan penentuan biaya perolehan aset tidak berwujud, maka sama dengan penentuan biaya perolehannya itu adalah aset tidak berwujud gitu. Jadi biaya termasuk harga pembelian itu setara biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan aset tersebut untuk digunakan gitu. Namun aturan khusus ini digunakan untuk menentukan biaya ketika aset tidak berwujud dihasilkan secara internal gitu, bukan secara eksternal, sebagai hasil dari upaya penelitian gitu.
dan pengembangan perusahaan itu sendiri. Nah, terus ada hak paten. Nah, apa sih hak paten ini? Nah, sebelum kita menjelaskan hak paten, terutama kita akan menjelaskan paten itu tersendiri terlebih dahulu. Nah, paten itu adalah hak yang eksklusif gitu, yang dikeluarkan oleh kantor paten yang memungkinkan penerima untuk membuat, menjual atau mengendalikan suatu penemuan selama jumlah tahun tertentu sejak tanggal pemberian hak paten tersebut gitu. Nah, umur paten ini terkadang berbeda-beda di setiap negaranya gitu. Tetapi usia paten di banyak negara itu rata-rata sekitar 20 tahun gitu. Nah, jadi paten juga tidak dapat diperbarui gitu. Tetapi suatu perusahaan itu dapat memperpanjang umur atau hukum patennya gitu dengan memperoleh paten baru gitu untuk memperbaiki atau memperbarui paten-paten yang lainnya gitu. Biaya awal paten ini adalah uang tunai atau harga setara tunai yang dibayarkan untuk memperoleh paten gitu. Nah, terus untuk segala biaya hukumnya yang dikeluarkan pemiliknya untuk mempertahankan paten dalam gugatannya itu gugatan pelanggarannya itu dianggap perlu untuk menetapkan validasi patennya gitu. Jadi pemilik itu harus menambahkan biaya itu ke akun paten dan diamortisasi selama sisa umur paten gitu. Jadi pemegang paten mengamortisasi biaya paten selama umur paten atau masa manfaatnya gitu. Mana yang lebih pendek gitu. Jadi perusahaan juga harus mempertimbangkan keusangan dan ketidakmampuan dalam menentukan masa manfaat gitu. Jadi faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan paten menjadi tidak efektif secara ekonomi sebelum umurnya itu berakhir kayak gitu. Terus ada D, hak cipta. Nah, apa sih hak cipta ini? Jadi itu pemerintah memberikan hak cipta gitu, yang mana kayak pemilik itu memiliki hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau karya terbitannya gitu. Kayak hak cipta juga berlaku sepanjang umur pencipta ditambah jumlah tahun tertentu yang dapat berbeda-beda di setiap negara. Tetapi biasanya itu rata-rata sekitar 70 tahun gitu. Terus biaya hak cipta ini adalah biaya memperoleh atau mempertahankannya gitu. Jadi biaya tersebut itu mungkin hanya sejumlah atau sebagian kecil dari biaya yang dibayarkan ke kantor hak ciptanya gitu. Atau bisa jadi jauh lebih banyak jika tuntunan pelanggaran terlibat gitu. Terus umur manfaat hak cipta pada umumnya itu kayak jauh lebih pendek daripada umur hukumnya gitu. Jadi kayak hak cipta itu biasanya diamortisasi dalam jangka waktu yang relatif sangat-sangat singkat atau sangat-sangat pendek gitu. Jadi yang E itu ada merek dagang dan nama dagang gitu. Nah, jadi merek dagang dan nama dagang adalah kata, frasa atau simbol gitu yang mengidentifikasi bahwa kayak itu perusahaan si A, kayak itu produk si A atau si B atau produk-produk tertentu gitu. Kayak nama dagang seperti Monopoly, Big Mac, Kleenex dan Coca-Cola, bahkan Shopee atau apa gitu, MNC TV itu kayak membuat identifikasi produk langsung gitu, kayak mereka menandai kayak itu produk saya kayak gitu. Mereka juga umumnya meningkatkan penjualan produknya gitu. Jadi kayak pencipta atau pengguna asli dapat memperoleh kayak
hak hukum eksklusif atas merek dagang atau nama dagang dengan mendaftarkannya ke kantor paten atau lembaga pemerintahan yang lainnya kayak gitu. Pendaftaran semacam ini juga memberikan jumlah tahun perlindungan tertentu gitu yang bervariasi menurut negara, tetapi rata-rata di negara itu sekitar 20 tahun kayak gitu. Terus pendaftaran 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 merek dagang atau nama dagang ini bisa diperpanjang tanpa batas waktu selama merek dagang atau nama dagang tersebut masih digunakan gitu. Jadi perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang biayanya adalah harga beli gitu. Jadi perusahaan mengembangkan dan mempertahankan merek dagang atau nama dagang, semua biaya yang terkait dengan aktivitas ini biasanya dibebankan pada saat terjadinya gitu. Oleh karena itu, merek dagang dan nama dagang dengan memiliki umur tidak terbatas maka tidak akan diamortisasi. Terus ada warlaba dan lisensi. Jenis warlaba lainnya itu adalah yang dibuat antara badan pemerintah atau umumnya kota madya dan perusahaan gitu. Kayak warlaba ini mengizinkan perusahaan untuk menggunakan properti publik atau menjalankan jasanya gitu. Contohnya itu kayak penggunaan jalan kota untuk jalur bus atau layanan taksi, terus penggunaan lahan umum, terus penggunaan lahan umum untuk telepon dan salur listrik lainnya gitu. Jadi ketika sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi biaya dengan pembelian warlaba atau lisensi, ia harus mengenali juga aset tidak berwujud kayak gitu. Jadi perusahaan harus melakukan amortisasi biaya warlaba atau lisensi gitu yang memiliki umur terbatas selama masa manfaatnya gitu. Jika umurnya tidak terbatas, biayanya tidak akan diamortisasi gitu. Jadi pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian warlaba itu dicatat sebagai biaya operasional selama periode terjadinya perlakuan warlaba tersebut gitu. Yang terakhir itu ada goodwill. Nah, biasanya aset tidak berwujud tersebar yang mana muncul di laporan posisi keuangan perusahaan adalah goodwill gitu. Goodwill ini mewakili nilai dari semua atribut yang menguntungkan yang terkait dengan perusahaan yang tidak dapat didistribusikan ke aset spesifik lainnya gitu. Termasuk dalam manajemen yang luar biasa gitu. Lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, terus karyawan yang terampil. Belum lagi produk yang berkualitas tinggi dan hubungan yang harmonis dengan serikat pekerjaan yang lain gitu. Goodwill ini juga unik gitu. Kenapa unik? Karena tidak seperti aset investasi yang lainnya dan aset pabrik lainnya yang dapat dijual secara individual di pasar. Goodwill ini hanya dapat diidentifikasikan dengan bisnis secara keseluruhan gitu. Jadi kayak nggak satu-satu gitu. Jika nama baik hanya dapat diidentifikasi dengan bisnis secara keseluruhan, jadi bagaimana jumlah pendapatannya ditentukan kayak gitu. Jadi seorang dapat mencoba memberikan nilai utang pada faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi, yaitu manajemen yang luar biasa, lokasi yang diinginkan, dan seterusnya gitu. Tetapi hasil yang akan sangat subjektif dan penilaian subjektif seperti itu tidak akan berkontribusi pada keandalan laporan keuangan gitu. Maka dari itu perusahaan mencatat nama baik hanya jika seluruh bisnis dibeli kayak gitu. Dalam hal ini goodwill adalah selisih lebih antar biaya perolehan atas nilai wajar aset bersih gitu, atau aset dikurangi kewajibannya yang diperoleh gitu. Jadi dalam pencatatan pembelian suatu bisnis itu perusahaan mendebit atau meningkatkan aset yang diperoleh yang dapat diidentifikasi dan mengkreditkan
kewajiban dengan nilai wajarnya kayak gitu. Terus juga mengkreditkan tunai untuk harga pembelian dan mencatat selisihnya sebagai goodwill kayak gitu. Jadi goodwill tidak diamortisasi karena dianggap memiliki umur tidak terbatas kayak gitu. Tapi nilainya harus dicantumkan jika mengalami penurunan nilai. Perusahaan juga akan melaporkan goodwill dalam laporan posisi keuangan dalam aset tidak berwujud kayak gitu. Nah, jadi itulah pemaparan kelanjutan materi dari video sebelumnya. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapatkan manfaatnya, dan buang saja jauh-jauh yang tidak bermanfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.